apa. Tapi saya cuma tahu satu hal. Anda selalu jangan bilang bahwa bisnis itu modal yang paling utama. Modal yang paling utama. I'm disagree. Saya tidak setuju sama sekali. Saya selalu tegaskan itu. Dan yang keempat, apa yang ditawarkan oleh seorang Charles Booth, selain modal kejujuran, dia memiliki modal satu. Selain ketulusan, kejujuran, integritas, dia memberikan modal apa? Dia memberikan modal barang miliknya, yang mana kamarnya. Toh dia mengatakan, saya malam ini bekerja dari jam malam sampai pagi, saya nggak tidur. Tapi dia mau menukar kamar miliknya kepada pengusaha itu tadi. Dia nggak tahu itu pengusaha atau apa, tapi dia menggunakan hatinya. Nah, itu modal apa? Itulah betul-betul saya menggunakan modal hati. Ya, jadi ketika modal hati itu adalah modal di atas segala-galanya. Nah, saya percaya ketika Anda memberikan itu, hasilnya itu luar biasa. Karena saya mau memberikan satu informasi yang sangat luar biasa di akhir sesi saya ini. Tetapi ada baiknya saya menggunakan kisah Charles Booth yang menjadi karyawan daripada William Waldorf Astor, ya, yaitu Astoria Group, yang salah satu hotel terbaik di dunia. Bagaimana nasib seorang resepsion tiba-tiba menjadi pemilik hotel? Anda mungkin hari ini seorang reseller komunitas Yes, tapi kita tidak akan tahu kalau suatu hari tiba-tiba nasib Anda berubah menjadi seorang Royal Crown Star Director. Anda bisa punya mobil mewah, bisa punya rumah mewah, dan bisa traveling ke Turki tahun depan, mungkin tahun depan bisa ke Amerika. Kita tidak pernah akan tahu. Tapi yang saya tahu satu hal, 4 modal tadi never lie, tidak pernah berbohong. 4 modal tadi itu sudah fix dan jelas bagaimana mengubah totalitas nasib dan masa depan. Dan itu sudah terbukti. Ya, saya hari ini, saya mau tegaskan, kalau menurut kisah Badai Pasti Berlalu, saya berangkat dari orang yang bukan cuma punya modal, nggak punya modal, minus. Saya starting bisnis ini, saya pinjam uang. Saya starting bisnis ini, saya harus menanggung hutang. Bisa Anda bayangkan, kalau saya flashback 23 tahun yang lalu, kondisi saya yang sudah saya tuliskan semua di buku Badai Pasti Berlalu, kondisi saya jauh lebih parah dari Anda semua yang mengikuti webinar ini. Jadi kalau Anda hari ini kondisi Anda sedang susah, kondisi Anda saat ini lagi sulit, kondisi Anda saat ini lagi berat hidup kalian, kondisi saat ini hidup Anda sedang tertimpa masalah, mungkin kondisi saat ini Anda sedang di negeri orang, sedang mengais rezeki, saya ingin berpesan satu hal kepada Anda semua, badai pasti berlalu. Percaya sama saya, karena sebagus apapun program KK Indonesia, sebagus apapun produk KK Indonesia, sebagus apapun perjalanan KK Indonesia, segampang apapun Anda memasarkan produknya, tidak akan jalan kalau Anda belum change your mindset. Kalau di otak Anda saat ini masih bisnis itu butuh modal, butuh relasi, dia nggak punya relasi. Ketika saya percaya, ketika hari ini Tuhan sudah membuka rezeki untuk kalian, seketika itu saja Tuhan akan memikirkan diri Anda. Karena Anda selalu modalnya apa? Modal memikirkan orang lain, itu yang paling minimal. Saya tahu mungkin saat ini Anda butuh penghasilan, saya tahu mungkin saat ini Anda lagi dirundung hutang, saya tahu Anda saat ini mungkin sedang punya masalah finansial. Tapi percaya sama saya, Anda hari ini punya masalah finansial, Anda lagi dirundung hutang, Anda lagi punya masalah, itu karena satu, karena ulah dan perbuatan Anda sendiri. Loh kok bisa gitu Pak? Jelas. Ulah dan perbuatan Anda itulah yang menyebabkan hari ini hidup kita itu adalah buah dari perbuatan kita. Entah itu 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nasib Anda 5 tahun sampai 10 tahun ke depan ditentukan dari keputusan Anda hari ini. Kalau si Charles Booth tidak membuat keputusan menggunakan 5 modal tadi, modal ketulusan, modal hati yang tulus, modal memberikan segala-galanya, maka saya percaya hari ini seorang Charles Booth nasibnya tetap seorang reception. Semua orang saya percaya hari ini yang ikut komunitas Yes ini pun, yang ikut seminar ini malam hari ini pun, Anda semua pasti punya satu keinginan untuk apa? Untuk mengubah nasib. Saya tahu. Tapi percaya sama saya, nasib itu tidak akan berubah kalau Anda tidak punya 5 modal utama tadi. Hari ini pun, Anda kalau ngelola uang 1 juta aja nggak bisa, ngelola uang 10 juta aja nggak bisa, gimana Anda mau ngelola uang 1 miliar?
Nggak akan bisa, karena saya percaya hukum proses itu tidak pernah berbohong. Orang yang bisa mengelola uang 1 miliar dan akhirnya jadi 10 miliar, itu karena dia sudah berdarah-darah, dia sudah paham how to manage money, dia sudah ngerti apa yang harus dilakukan dengan uang 1 miliarnya. Dan seseorang tidak akan pernah mendapatkan uang 1 miliar kalau dia sendiri nggak pernah melatih proses bagaimana dia membayar hutangnya yang sekian puluh juta rupiah tersebut. Saya kalau baca DM Instagram saya itu selalu ketawa. Tiap hari ada aja orang minta duit, minta sumbangan, ya kan? Pak, ini saya kurang uang 30 juta, bisa nggak Bapak bantu saya? Bahkan manajer saya, staf saya itu pernah ditelepon, ya kan? Di WA call, video call. Permisi, saya mau bicara sama Pak Chandra, bisa? Iya, kenapa? Saya punya hutang 500 juta. Bisakah Pak Chandra membantu melunasi hutang saya? Saya janji nanti akan cicil, bla 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 bla. Who the hell are you, man? Ya kan? Kamu sangka saya ini siapa? Tuhan datang dari langit mau melunasi kamu punya hutang. Yang buat ulah kamu. Yang cari hutang kamu. Lah kok nyarinya ke saya gitu loh. Saya kan bingung sama netizen-netizen ini. Nah, itulah sebab. Maka hari ini, apapun masalah problem Anda, kuncinya satu, Anda sendiri itu belum pernah belajar bagaimana cara meraih kesuksesan dengan benar. Kalau Anda ngerti ilmunya Charles Bowles ini, dia seorang reception. Apakah dia dihina? Pasti sering. Apakah dia sering ditolak? Pasti. Apakah dia pernah dimaki-maki konsumen? Setiap kali dia reception. Reception itu garda terdepan. Sama seperti Anda reseller. Tapi kalau Anda baper, Anda itu dikit-dikit, aduh bisnis ini sulit. Anda nggak mungkin ngubah nasib seperti Charles Bowles. Tidak pernah akan mungkin. Trust me. Karena apa? Karena nasib Anda itu akan benar-benar berubah kalau Anda betul-betul menerapkan 5 model yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, nah kalau Anda pengen belajar lebih dalam, silakan memiliki buku ini, dan nanti di bulan Desember kita ada karakter building camp terakhir di tahun ini. Ya, nah silakan Anda ikuti, dapatkan tiketnya di sana untuk kita belajar untuk mengubah cara berpikir kita, untuk menjadi pribadi yang lebih positif. Ya, dan apa kejutan apa yang saya janjikan malam hari ini? Tanggal lagi saya nggak boleh sebut tanggal ini jadinya ya. Nanti simak aja, kurang lebih sekitar akhir bulan ini atau awal bulan depan ya, itu nanti akan ada pengumuman dari KK Indonesia. Selama 23 tahun di KK Indonesia, saya tidak pernah menemukan suatu terobosan KK seperti ini. Benar-benar ini luar biasa. Tidak ada satu leader pun tahu, ya, tidak ada satu distributor pun tahu. Ini benar-benar sangat hebat. Karena ini ada kaitannya sama bisnis plan. Kalau bisnis plan ini apa ini? Kalau orang lama pasti mau dengar. Ya, jangan kaget kalau seorang Ruby, seorang Pearl, itu tiba-tiba penghasilannya itu bisa lompat gitu. Bisa tiba-tiba lompatnya itu 3 kali lipat. Kok bisa Pak ya? Bagaimana seorang Ruby dan Pearl? Tapi saya nggak boleh membocorkan, karena sekali lagi saya bilang, itu tidak ada gunanya. Sebagus apapun bisnis plan KK, secantik apapun KK mengubah bisnisnya, tidak akan mengubah kalau Anda tidak punya mindset seperti seorang Charles Bowles. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan. Kejutannya memang kecil, tapi saya percaya itu akan dampaknya sangat besar. Sampai jumpa di Turki, ya, dan sampai jumpa di Amerika. Yang terdekat kita ketemu di CBC. Selamat malam, sukses untuk Anda. Be the best, go crown, go 1%. Salam hebat luar biasa.